fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah khatibul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati para tokoh agama, sesepuh dan tokoh-tokoh adat desa Gunung Batin Udik, terkhusus Dukuh Gunung Mekar yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, dan yang kami hormati seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan dari DKM As-Solihin dalam acara pengajian menyongsong bulan Ramadan yang insya Allah pada malam kali ini akan diisi oleh Al-Ustad Fityan Arsada SPD dari Bandar Lampung, dan beliau merupakan salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren Islam Ulul Albab. Yang kedua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai detik ini masih kita nantikan syafaatnya, yang insya Allah semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan malam kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua sebenarnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Kampung, tapi mungkin beliau pada kesempatan malam hari ini berhalangan untuk hadir karena ada satu dan lain hal, maka acara tersebut kami lewati dan nanti langsung ke acara inti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fityan Arsada SPD. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian bahwa nanti acara kita akan berlangsung kurang lebih sampai pukul 8 plus tanya jawab. Maka dari itu nanti ketika sudah memasuki waktu Isya, kepada Bapak Rahimin untuk mengumandangkan azan. Tetapi setelah itu kita lanjutkan tausiah sampai kurang lebih pukul 8 kurang 5 menit. Ya. Jadi kalau ada jamaah yang wudunya batal atau ingin memperbaharui wudunya ketika azan berlangsung, kami persilahkan. Setelah azan selesai, kita duduk kembali ke tempat kita masing-masing. Sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Boleh jamaah sekalian langsung bertanya, atau yang membawa pulpen atau kertas, umahat, ibu-ibu, silakan ditulis di dalam kertas dan diberikan kepada kami selaku panitia. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita mulai acara ini, kepada para jamaah yang telah hadir, kami memohon untuk segera masuk ke dalam ruangan acara, dan yang di dalam kami mohon untuk bergeser agak ke depan sedikit, tidak masalah, karena insya Allah masih banyak saudara-saudara kita yang belum datang dan bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Pak, maju nggak Bapak? Baik. Kemudian jamaah sekalian, kita langsung memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fityan Arsada SPD. Kepada beliau kami persilahkan.
Baik, jamaah sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan tokoh-tokoh yang ada di kampung sekitar Masjid As-Shalihin ini. Perkenalkan dan perkenankan saya Titian Arsyada dari Pondok Pesantren Islam Ulul Albab. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya sangat merasa bahagia berada di tengah Bapak Ibu sekalian, dikarenakan sebuah kehormatan jika saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmu di sini, dan ini adalah kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengkaji, berbagi sedikit ilmu terkait tentang Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Shalihin, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di satu majelis yang sangat mulia. Semoga langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah masing-masing menuju Masjid As-Shalihin ini semuanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Karena likulli khutwatin ila shalah shadaqah. Setiap langkah menuju salat adalah sedekah. Gimana jadinya? Pakai ini juga? Oh. Apa? Ya. Agak gede nih. Nah, Masya Allah. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan lagi. Maka setiap langkah Bapak Ibu sekalian menuju masjid dalam melaksanakan atau dengan tujuan sholat, di sana dihitung sedekah. Dan setiap khutbah yang dilaksanakan, setiap langkah yang diambil, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat dan akan menghapuskan satu dosa. Itu kalau niatnya sholat. Ternyata Masya Allah malam hari ini malam yang istimewa luar biasa. Malam ini bukan hanya sekedar berangkat ke masjid dengan niat sholat maghrib, namun setelah sholat maghrib dilangsungkan atau dilanjutkan dengan kegiatan yang tidak diragukan lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji, begitu juga dengan para malaikatnya, meridhai dari apa yang kita kerjakan malam hari ini. Karena apa yang kita kerjakan malam hari ini adalah bagian daripada mentadaburi atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid As-Shalihin, sholawat beriring salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti jejak langkah beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini mengingatkan kepada kita tentang kemuliaan hari ini. Hari ini kita sedang berada di hari Jumat, walaupun sudah sedikit berlalu, karena hari baru itu dihitung sejak azan maghrib, begitu ya. Karena ini sudah Jumat malam Sabtu, jadinya sudah masuknya hari Sabtu. Berarti sekarang sudah masuk tanggal 16 bulan Sya'ban, yang artinya kurang dari setengah bulan lagi bulan yang mulia ini
tamu agung yang kita tunggu-tunggu ini sesaat lagi akan benar-benar datang. Walaupun kita masih belum bisa menjamin bahwa hari itu akan benar-benar kita dapatkan, karena tidak ada yang tahu setelah keluar dari masjid ini kita masih ada umur ataukah tidak. Maka pentingnya untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum al-jumu'ah." Sesungguhnya hari terbaik bagi kalian adalah hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk membaca salawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sebab salawat yang dibaca pada hari Jumat, diperbanyak pada hari Jumat, itu lebih cepat sampainya kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di hari-hari Jumat selanjutnya maka jangan lupakan untuk sholawat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah luar biasa. Saat Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, ana mushtaqun ala ashabi. Tiba-tiba Rasulullah bilang, saya ini lagi kangen banget sama sahabat-sahabatku. Kemudian Rasulullah SAW, karena di tengahnya para sahabat pun terheran dan bertanya, wahai Rasulullah, awalaysa kunna ashab? Bukankah kita ini sahabatmu? Lah, kalian bukan sahabatku, karena sahabatku yang sesungguhnya adalah mereka alladzi yu'minu nabi, mereka yang meyakini aku, mereka yang beriman kepadaku, walam yarani, tapi belum pernah melihat aku. Dan aku rindu dengan pertemuan dengan mereka. Aku tidak akan masuk jannah sebelum bertemu dengan mereka. Kalau Rasulullah SAW saja begitu rindu dengan kita, mengapa kita tidak sebaliknya? Mengapa rindu kita tidak lebih berat dibandingkan dengan caranya Rasulullah SAW merindukan kita? Maka mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita bisa lebih memperhatikan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pada hari Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid As-Shalihin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat datang atau saat berada pada awal permulaan bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, ya ummati, atau ya ashabi, ya ayuhan nas, atakum Ramadan syahrun mubarak. Wahai manusia, bulan Ramadan telah datang kepadamu. Syahrun mubarak. Faradallahu alaikum siyamuhu. Ada apa pada bulan Ramadan tersebut? Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Terus apa keistimewaan selanjutnya pada bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu jannah seluas-luasnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah akan tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa suffidatis sayatin. Dan setan-setan atau tipu daya setan itu akan dibelenggu. Ada apa lagi keistimewaannya? Sudah berapa tadi? 4. Satu lagi yang paling istimewa. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ini yang paling luar biasa, Pak. Sehingga para ulama ada yang mengatakan, jika Ramadan keistimewaannya hanya ini, maka sudah cukup. Apa itu? Fihi lailatun. Di dalamnya ada satu malam. Khairun min alfi syahrin. Tapi kebaikannya melebihi daripada beramal selama 1000 bulan. Kurang lebih 82 sekian bulan tahun. 82 tahun sekian bulan. 1000 bulan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Tapi ada kabar enggak enaknya. Yang ini yang kita khawatirkan. Faman hurrima khairaha faqad hurrima. Ini yang paling kita takutkan.
Barang siapa, kata Rasulullah, yang ia diharamkan untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan bisa untuk mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Masya Allah. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, malam Lailatul Qadar itu nggak sembarang orang bakal Allah kasih. Nggak sembarang orang akan Allah berikan keistimewaan ini. Malam Lailatul Qadar hanya akan Allah berikan kepada makhluk-makhluk bernama manusia, tapi dengan seleksi ketat. Makhluk-makhluk bernama manusia, tapi dengan seleksi ketat. Bukan hanya sekedar orang yang hanya menjalankan puasa saja, karena itu tidak cukup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, satu ayat yang anak bayi seolah hafal. Saya sejak SD, sudah sejak kelas 4, 5 SD, ayat ini sudah dikenalkan, yaitu ayat tentang pensyariatan puasa Ramadan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini masa sepele kali didengar bolak-balik. Tapi apa sebetulnya rahasia dibalik daripada ayat yang mulia ini? Ini bukan cuma sekedar ayat yang terus dibaca tapi nggak dipahami sebaik mungkin. Mari kita kaji satu kata per kata. Wahai manusia, khususnya orang beriman, karena kewajiban puasa bukan untuk orang yang selain beriman. Orang kafir nggak usah diajak puasa. Jadi bapak jangan ngotot-ngotot ngajak orang kafir puasa, nggak ada gunanya, karena mereka pun tidak mukallaf untuk hal ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kalian sudah melaksanakannya. Pak, Bu, jamaah sekalian, puasa itu bukan cuma umat Muhammad. Puasa itu bukan cuma punya kita, tapi puasa adalah amalannya para anbiya, para rasul jauh sebelum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira wah, kita nih umat paling luar biasa karena kita yang paling puasa, yang lainnya enggak. Ya, walaupun tidak di bulan Ramadan. Puasa itu secara umum. Adapun bulan Ramadan sendiri itu khusus karena memang baru disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Itu adalah pensyariatan puasa Ramadan bagi Rasulullah SAW dan umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anak yang paduan suara, mohon untuk dikurangi suaranya. Jadi kita malah keras-kerasan nih. Sana keras, saya bantu keras. Saya lebih keras, dia malah lebih keras. Jadi malah lawan-lawanan nih. Orang saya keras biar suara saya paling kedenger, sananya nggak mau kalah. Mereka angkat suara lebih tinggi lagi. Ya, baik, bapak-bapak, ibu sekalian, apa sih yang istimewa dari ayat ini? Ayat yang terakhir, ending daripada ayat ini, Pak. Ini yang perlu dikhawatirkan. Apa? La'allakum tattaqun. Pak, Bu, kalimat la'alla harus digarisbawahi. La'alla itu dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan taroji. Apa itu taroji? Taroji itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk mengharapkan sesuatu. Mengharapkan sesuatu. Kalimatnya apa di ending ayat ini? La'allakum tattaqun. Semoga aja nih, kali aja nih, kalau kalian puasa, dengan begitu kamu bisa meraih derajat ketakwaan. Tapi kali aja, tapi mungkin aja, tapi semoga aja. Artinya Pak, Bu, orang yang lulus Ramadan puasa 30 hari, nahan gak makan, nahan gak minum, belum tentu jadi orang bertakwa. Walaupun dia udah puasa 30 hari full, kagak ada bukanya, gak pernah bolongnya, tapi belum tentu Pak, Bu, dia jadi orang bertakwa. Karena kalimat ayatnya la'alla, la'alla itu berarti ya semoga aja. Tergantung aja kamu gimana puasanya. Kamu kalau maksimal, mudah-mudahan la'alla ini jadi beneran.
Tapi kalau kamu cuma sekedar gak makan, gak minum, nahan gak berhubungan badan, itu puasanya orang-orang definitif. Apa itu? Orang puasa cuma sekedar lugotan saja. Puasa secara bahasa saja, menahan. Ya wis, menahan apa aja yang memang diharamkan dalam berpuasa. Tapi tidak memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan agar menjadi puasanya itu berkualitas. Makanya Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak manusia umatku yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali cuman haus dan lapar saja. Nah, ini kan sebuah peringatan bagi kita bahwa nggak semua orang itu lulus Ramadan jadi bertakwa, karena memang nggak segampang itu. Allah tuh ngasih solusi. Kamu mau jadi orang bertakwa? Iya, puasa. Apalagi yang nggak puasa. Orang puasa belum tentu jadi mutakin. Gimana kalau yang suka bolong-bolong? Tentunya lebih sulit untuk mendapatkan derajat ketakwaan ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, judul yang saya pakai ini agar kita berusaha memaksimalkan Ramadan ini. Kita nggak pernah bisa menjamin bahwa Ramadan tahun ini, jangankan tahun depan, yang tahun ini ya belum tentu bisa ketemu. Apalagi yang tahun mendatang yang kita nggak tahu itu zamannya sudah kayak apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, maka sebelum kita masuk pada bulan Ramadan ini kalau saya ilustrasikan sebagai bulan perlombaan, Pak. Jadi Bapak Ibu telat kalau tiba-tiba langsung lomba. Masa Bapak Ibu nggak ada persiapan sebelum berperang? Sebagaimana atlet yang dia itu nggak bisa tiba-tiba lari. Ini atlet lari ya. Atlet pelari itu kira-kira butuh berapa detik, Pak, untuk lari dalam jarak 100 meter? Nggak nyampe 20 detik. Paling cuma 15-an detik. Tapi apa iya dia tiba-tiba bisa 15 detik jadi juara 1, 2, 3? Nggak mungkin. Karena 15 detik yang dia pakai untuk lomba sudah ada 15 tahun dia latihan. Nggak bisa tiba-tiba dia langsung lari dengan kecepatan sekian detik dan berhasil menjadi juara. Karena tidak ada yang bisa instan. Sama juga dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini bulan untuk berlomba. Belajarnya bulan Sya'ban, bulan Rajab, latihannya bulan Sya'ban, perangnya bulan Ramadan, hasilnya bulan Syawal dan setelahnya. Jadi nggak bisa. Makanya para sahabat, para salaf, mereka itu kalau habis Ramadan doanya bagaimana? Kalau sebelum Ramadan doanya bagaimana? Kalau 6 bulan setelah Ramadan maka berdoa kepada Allah, ya Allah taqabbal minna a'malana. Tolong ampuni, tolong terima amal kami selama Ramadan kami beribadah sebulan yang lalu. Itu kalau sudah selesai Ramadan. Lalu bagaimana? Itu 6 bulan berdoa begitu. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan doanya udah beda lagi. Ya Allah, tolong salimni ila Ramadan. Sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku. Watasallimhu minna a'maluna mutaqabbala, dan tolong terima amal kami saat nanti kami bergelut pada bulan Ramadan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan dia berdoa kapan Ramadan tiba, dan sampaikan pada bulan Ramadan. Kalau sudah berlalu 6 bulan doanya, ya Allah terima amal kami selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau mau tiba-tiba beramal soleh pada bulan Ramadan, wes dijamin berat. Lah, kita bulan Rajab, bulan Syaban tidak pernah tilawah 1 juz 1 hari, maka pada bulan Ramadan pun juga nggak akan jauh berbeda kesulitannya. Tapi kalau sudah mulai menanam, maka dari itu seorang salaf mengatakan, syahru Rajabin sahru syaqi zar'i. Bulan Rajab, syahru Rajabin adalah sahru zar'i. Pada bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru syaqi zar'i, bulan menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahrul hasad. Pada bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memetik ataupun memanen hasilnya.
Jadi setidaknya persiapannya 2 bulan. Tapi ya sudahlah, yang sudah berlalu cukuplah berlalu. Tapi tolong di setengah bulan terakhir sebelum tamu kita benar-benar datang, benar-benar disiapkan segala sesuatunya. Kalau mau Ramadannya berkualitas. Wis lah, percaya. Kalau misal tidak mau membiasakan diri, sholat sunnahnya, sholat jamaah ke masjidnya, mohon maaf melazimi puasa sunnahnya, sholat duhanya, sodakohnya, berzikirnya, wis Ramadan gak bakal jauh beda. Sehingga apa? Ramadannya akan menjadi Ramadan yang kalimatnya setiap tahun akan diulang. Insya Allah tahun depan saya serius, datang tahun depan. Insya Allah tahun depan saya serius. Itu kayak orang diet. Ketika dia lagi makan, kapan dietnya? Besok. Pas dia lagi makan lagi, ditanya kapan dietnya? Besok. Jadi lupa dulu untuk hari ini, besok lagi. Sama. Tahun ini ditanya, kamu mau serius nggak Ramadan? Tahun ini saya mau beneran Ramadannya. Begitu masuk Ramadan, tahun depan lah, insya Allah saya serius. Tahun depan lagi, insya Allah tahun depannya saya serius. Sehingga kalimat ini akan terulang setiap tahun. Karena apa? Kita tidak mempersiapkan senjatanya sebaik mungkin sebelum Ramadan benar-benar tiba. Lah kurang apa? TV aja bantu. 100 hari jelang Ramadan ngingetin. Apalagi zaman sekarang mudah banget. Tiba-tiba orang buat status 100 hari sebelum Ramadan udah dibuat. Itu masih acuh tak acuh lah, masih 100. Waduh, tiba-tiba udah 70, tiba-tiba udah 60. Nah 60 masih acuh, padahal itu tinggal 2 bulan, wis kacau. Tiba-tiba 50, tiba-tiba 30, 5 tinggal setengah bulan lagi. Nah, bulan terakhir ini sebagai bulan gerbang Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban ini, itu adalah bulan terakhir persiapan. Bulan terakhir persiapan, sehingga menjadi gerbang terakhir bulan Ramadan. Kalau udah nggak maksimalin bulan Sya'bannya ini, ya wes. Saya khawatir nanti bulan Ramadannya akan menjadi Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya dia nggak semangat tilawahnya, ya dia kurang semangat puasanya, sehingga apa? Puasanya menjadi puasa yang kita khawatirkan yang dia dapat hanyalah haus dan juga dahaga. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian, maka puasa itu tidak cukup untuk sekedar nahan pembatal puasa saja. Selama model puasanya begini, ya kita nggak bakal dapat kenikmatan untuk berpuasa. Sehingga kita khawatir kita masuk pada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau menaiki mimbar. Saat menaiki mimbar, ternyata ada sahabat Rasulullah yang melihat Rasulullah itu setiap naik, kan tangga Rasulullah itu tiga anak tangga. Nah, itu tangga Rasulullah kalau khutbah Jumat, kalau mau nyampaikan sesuatu. Naik tangga 1, sahabat tuh melihat Rasulullah mengucapin amin. Naik tangga 2, Rasulullah ngomong lagi amin. Naik tangga 3, kalimat amin keluar lagi. Sampai pada akhirnya setelah turun dari mimbar ditanya oleh sahabat yang lihat tadi, wahai Rasulullah, saya itu dari tadi memperhatikan jenengan. Setiap satu anak tangga yang kau injak, engkau selalu mengucapkan amin. Naik tangga 2 ngucapin amin, naik tangga 3 ngucapin amin. Sebenarnya apa gerangan terjadi? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ja'ani Jibril. Jibril tadi datang. Pas saya lagi di mimbar tadi, Jibril datang. Faqala, kemudian dia mengatakan, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Benar-benar celaka bagi umatmu wahai Muhammad yang mendapati bulan Ramadan, tapi ketika keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin. Amin. Ya itu Rasulullah disuruh katakan amin, ya weh amin. Sehingga ini sesuatu yang menjadi pecutan buat kita agar memperhatikan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, waraqaitu tsaniyah, ketika aku naik yang kedua, dan liman zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka wahai umat Muhammad, mereka yang ketika disebut namamu di sebuah majelis tapi enggan untuk bersolawat kepadamu. Nah tuh, yang ketika sebut Nabi Muhammad gak mau solawat, diaminkan sama Rasulullah. Kemudian yang ketiga, waraqaitu tsalisah, naik tangga ketiga, qala dan dalam hadis yang lain, raghiba anfu rajulin liman adraka abawahul kibar, yang mendapati orang tuanya dua-duanya atau salah satunya di masa tua mereka
falam yudkhilhu jannah. Tidak membuat anaknya masuk ke dalam surga. Katakan amin. Amin. Dia 3 golongan yang diaminkan sama Rasulullah menjadi umat yang celaka. Dan kita khawatir tentang hal itu. Kita takut kalau kita menjadi bagian daripada orang yang diaminkan oleh Rasulullah, dapat Ramadan, keluar nggak dapat ampunan. Apa kata salah seorang ulama? Imam Qatadah mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan falam yughfar fi ghairi. Siapa yang nggak dapat ampunan di bulan Ramadan, wis lah sulit dapat ampunan di bulan lain. Bulan Ramadan wis susah dapat ampunan, wis dijamin bulan lain lebih susah. Kenapa begitu? Karena kesempatan beramal orang yang aneh di bulan Ramadan adalah orang yang nggak ke masjid. Orang-orang pada ke masjid, dia enggak. Orang yang aneh pada bulan Ramadan adalah orang yang ke nasi padang, padahal yang lainnya pada puasa. Orang yang aneh adalah orang yang sering lama diam di masjid sementara dia keliaran. Itu orang aneh-aneh. Kenapa anehnya maksud saya? Allah itu udah tutup pintu kemaksiatan. Kok yo iso-isone masih aja? Ini lebih setan daripada setan. Ya maksudnya setan aja dibelenggu lepas. Lah dia malah yang goda setan. Makanya kalau setan itu dari golongan jin bisa lah pakai ayat kursi. Tapi kalau setan bentuk manusia itu dilempar kursi, baru dia bisa diam. Nah, kalau dibaca ayat kursi dia juga hafal. Malah dia ngislah, benerin bacaan kita. Salah Pak, kurang. Muter-muter Pak bacaannya. Nah itu artinya Bapak Ibu sekalian, kita tuh akan menjadi orang yang tidak seperti kayak kita hidup di tengah komunitas orang yang pakai bahasa Arab kayak di pesantren. Maka orang itu aneh kalau pakai bahasa Indonesia. Nah orang-orang pakai bahasa Arab, dia pakai bahasa Indonesia. Lebih aneh lagi kalau dia pakai bahasa Jawa. Ya sama dengan Ramadan. Lah orang-orang pada puasa, orang-orang pada tilawah, orang-orang pada nyiapin iftar, dianya enggak sendiri. Allah itu tutup pintu celah. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan sekian banyak amal ibadah yang semua itu akan dilipat gandakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullu amal ibnu Adam yudha'af. Semua amal ibnu Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu ila asyri amsalha. Satu kebaikan ke 10 kebaikan. Ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. 1 sampai 10, 10 jadi 700, 700 sampai pelipat gandaan yang tak terhingga. Illa shaum, selain puasa. Puasa lebih banyak daripada itu. Sebetulnya, cuman ada juga yang nggak dapat semua. Karena kenapa? Ada kecacatan dalam beramal. Makanya yang paling tahu puasa pahalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap orang beda-beda nilainya. Contoh, orang ini sama-sama puasa, tapi yang ini puasa nggak sholat, yang ini puasa tapi masih gibah, yang ini puasa gunjing saudaranya, yang ini puasa kebanyakan tidurnya. Itu walaupun ibarat nilai sholat, ibarat nilai puasa itu 100, ya jenengan 70, jenengan swida, sing jenengan berapa lah, rolikur apa berapa gitu. Yang ini 20, yang ini dapat 50, yang ini dapat 70, yang ini dapat 100. Itu tergantung gimana dia sehari Ramadan. Pahalanya nggak bisa disamakan. Karena kalau sama, ya, mendingan nggak banyak beramal. Lah toh sama, tidur aja. Maka hadisnya lemah, bahkan palsu. Bukan hadis kalau udah palsu. Orang tidur aja kok dihitung ibadah. Enak wis turu aja kalau gitu. Bangun subuh, sahur, sholat subuh, tidur, habis zuhur bangun zuhur tidur lagi sampai asar, asar tidur lagi sampai maghrib, maghrib gerak. Baru setelah maghrib dia melek habis subuh. Nah, dia kebalik kayak kelelawar. Orang-orang pada tidur, dia malah bangun sendiri. Artinya Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk memperhatikan Ramadan ini agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Baik. Maka kalau kita sudah sadar bahwa Ramadan itu perlu didesain sejak sebelum Ramadan tiba, maka alangkah baiknya kita mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Agar apa? Agar ketika kita
berada pada bulannya, Allah Subhanahu wa taala permudah dan kita dijadikan sebagai umatnya yang bisa mendapatkan kemuliaan itu. Karena tidak sembarang orang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Mau tahu Pak syaratnya mau dapat Lailatul Qadar? Mau tahu nggak Pak? Oke, malam Lailatul Qadar itu bisa Bapak Ibu dapatkan dengan 3 syarat. Ini udah malam Lailatul Qadar, orang-orang itu kan biasanya ini saya sampaikan dulu ya di mukadimah. Kenapa ya? Kok malam Lailatul Qadar itu ditaruhnya justru di 10 hari terakhir? Bukan di 10 hari pertama ke? Atau 10 hari kedua ke? Kenapa kira-kira? Karena Allah ingin menguji seberapa istiqomah Anda dalam beramal. Makanya hadiah Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir. Itu pun disembunyikan, dirahasiakan. Nek jamaah tahu, umat Muhammad pada tahu nih. Malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21, malam 23, malam 27, malam 29. Ya wes ramenya pada bulan-bulan itu doang. Sehingga apa? Syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ada 3. Pertama, ketika jauh sebelum Ramadan Anda menanti kedatangan tamu agung ini. Tapi menantinya itu jujur gitu. Menantinya itu jujur. Kenapa kok bisa menanti? Rindu dengan pelipat gandaan amal. Ngaji 1 surat, ngaji 1 ayat, namun pahalanya luar biasa. Kalau hari biasa Pak, Bapak baca Quran 1 ayat, 1 huruf, Bapak Ibu dapat berapa Bu? Dapat berapa Bu? Dapat 10 kebaikan. Itu kalau nggak Ramadan. Kalau bulan Ramadan 700 kali lipat lebih, karena pelipat gandaannya lebih daripada di bulan yang lain. Rindu dengan pelipat gandaan amal itu. Kapan Ramadan tiba? Bukan nungguin besek Ramadan, bukan nungguin iftar bareng-barengnya, bukan nungguin keseruan malam takbirnya, tapi nunggu kapan pelipat gandaan ini datang lagi. Sehingga kesempatan aku untuk mengejar ketertinggalan saya itu masih punya kesempatan. Sehingga apa? Ketika di Ramadan dia benar-benar di dalamnya, maka dia akan mengusahakan sebaiknya. Jadi benar-benar rindu. Rindunya jujur, bukan rindu urusan duniawinya, rindu untuk beramal soleh agar dilipat gandakan. Yang kedua, syaratnya cuma 3. Syarat kedua adalah Bapak Ibu sekalian memaksimalkan beribadah pada 30 hari bulan Ramadan itu. Memaksimalkan dari semuanya. Makanya Pak Bu, coba, ya mudah-mudahan ini bukan yang pertama, sekali-kali dibuat goal setting. Ramadan ini mau beramal apa aja, coba di setting. Nek tarawih nggak boleh bolong, dibuat centangnya. Alhamdulillah hari ini beramal solihnya banyak, saya sedekah, saya bangun untuk tarawih nggak bolong, puasanya selesai, ngomong joroknya nggak ada. Coba di list tuh. Jadi biar sehari itu bisa menghisap amal. Boleh nggak menghisap amal? Ya boleh. 3 menit lagi azan. Siap. Nggak, ya boleh. Karena apa? Di dunia itu memang waktunya untuk beramal. Dan setelahnya untuk dihisap. Saat nanti di akhirat itu waktunya untuk dihisap, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Boleh nggak untuk menghisap diri? Ya boleh. Hasibu qoblaan tuhasabu. Hisap diri Anda sebelum kalian dihisap. Makanya dilihat, oh ya hari ini alhamdulillah sholat subuhnya nggak ketinggalan jamaah, bahkan takbiratul ihram bersama imam. Lah udah dibantu sahur. Dia sahur jam 2 malam. Ya jam 7 udah lapar. Makanya Rasulullah tuh ngajarin sahur yang bener tuh pripun toh. Sahur yang bener itu jaraknya kayak kita ngaji 50 ayat. Coba dihitung 50 ayat kira-kira butuh berapa menit? Wis lah taruhlah 20 sampai setengah jam. Itu sahur yang bagus Pak, bukan sahur jam 2. Nanti jam 2 sahur setengah 3 tidur lagi. Subuhnya kelewatan karena kekenyangan. Makanya sahurnya kita di Lampung ini kan azan subuh setengah 5, kadang lewat. Bapak Ibu bangun ya bangun sebelumnya silahkan. Tapi mulai sahurnya itu ya jam 4 lewat lah. Jam 4 lewat 5 udah jam 4 gitu.
biar bisa sempat minum korma, makan korma, minum susu, ya itu untuk elemen tambahannya, suplemen tambahannya nggak apa-apa. Tapi jangan dari jam 2. Ini kan model sahur zaman Firaun. Orang-orang pada sahur jam segitu kirain keren apa? Enggak, sahur yang betul kata Zaid, riwayat dari Rasulullah bahwa ma qadru khamsina ayat. Kadarnya adalah 50 ayat ngaji Quran. Coba Bapak hitung, kalau ngaji 50 ayat butuh berapa menit? Nah itulah sahur yang bagus, antara azan sampai Bapak sahur. Hitung ke belakang. Jadi bukan sahur dari jam 2. Itu udah dibantu, Pak. Kenapa sih kok sahur yang afdol begitu? Pertama, biar Bapak nggak molor deui. Biar nggak tidur lagi. Sehingga habis sahur, itu tiba azan, Bapak ambil wudhu, langkahin kaki ke masjid. Itu maksudnya rahasianya. Setelahnya Bapak duduk sebentar sampai terbit matahari. Habis terbit matahari Bapak sholat suruh. Habis sholat suruh Bapak pulang. Bapak ke sawah, pulang jam 9. Bapak sholat duha, balik. Oh, Masya Allah, itu pahala doang tuh isinya. Makanya kesempatan beramal di bulan Ramadan itu sangatlah besar. Maka jangan sampai disia-siakan. Itu yang kedua, beramal dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah orang yang akan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang ketika sudah di Ramadan menghitung-hitung berapa hari lagi ya Ramadan berakhir. Dihitung itu bukan karena nunggu lebaran, bukan karena mau pamer baju bagusnya, tapi nunggu Ramadan. Kenapa? Karena dia takut, dia sedih pelipat gandaannya akan berakhir. Pak, Bu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib 1 Syawal, wis selesai pelipat gandaan amal. Malah senang. Salah tuh nangis, Pak, takbiran tuh malahan. Kenapa? Ya nangis karena alhamdulillah selesai terharu. Ya nangis karena udah nggak ada pelipat gandaan amal. Ye, takbiran. Tandanya udah masuk lebaran Syawal. Ya boleh bahagia, tapi juga sadar bahwa bahagia ini tetap kita iringi dengan kesedihan karena pelipat gandaan sudah selesai. Pak, setan sing dikerangkeng dilepas lagi. Makanya malam takbir itu orang-orang pada pawai, greng ngeripin suara keras-keras. Dan itulah setannya udah dilepas. Jadilah mereka kesetanan semua. Ya karena begitu, karena udah selesai waktunya, endingnya udah habis. Setan udah pada dilepasin, pintu surga udah mulai ditutupin, pintu neraka udah mulai dibukain lagi. Malah bahagia. Nah, baik, semoga kita memaksimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, sehingga ada kalimat terakhir dari saya sebelum saya tutup dan sebelum azan tiba sebagai iskotul wujub, pengguguran kewajiban atas judul yang saya tulis. Apa intinya, mana dan kapan ini kalimat ini dibunyikan? Oke, terakhir akan saya sampaikan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalian tuh kalau beramal urusan dunia, wis lah seakan-akan kamu tuh bakal hidup lama. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Tapi kalau beramal untuk akhirat, seakan-akan besok kamu bakal mati. Jadi kamu bakal serius. Jadi kamu bakal beneran. Karena ini Ramadan terakhir, udah gak ada kesempatan untuk pelipat gandaan amal. Jadi bakal serius. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bakal bilang, itu hadis gak benar Ustaz. Betul. Ini maudhu', ya, dhaif ini mah. Hadis ini dhaif, lemah. Betul, memang lemah. Tapi Imam Syekh Utsaimin mengatakan bahwa boleh kita menjadikan hadis ini untuk penyemangat, bukan disandarkan kepada baginda Muhammad. Maka saya nggak bilang kan Rasulullah bersabda, karena memang saya tahu ini hadisnya masih dalam keadaan dhaif alias lemah. Tapi Imam lagi kata Syekh Utsaimin mengomentari tentang hadis dhaif ini bahwa jangan sampai salah paham. Yang pertama, wah kalau urusan dunia seakan-akan hidup selamanya. Artinya, wes kejar dunia sampai lupa akhirat. Karena selamanya, nggak ada matinya berarti. Yaudah, berarti kan hidup kita selama di dunia. Jangan dipahami begitu. Berpikirlah begini, beramal untuk dunia, nih hari ini nggak bisa, masih ada besok. Kalau besok nggak bisa, besoknya lagi. Tapi kalau akhirat, nah ini baru yang betul. I'mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Walaupun hadis ini lemah, tapi ini bisa menjadi motivasi bahwa besok kalau kamu beramal untuk akhiratmu, seakan-akan setelah antum beramal ini meninggal. Jadi serius gitu.
Seakan-akan Allah memang sedang di hadapan kita dan kita bakal Allah ambil nyawanya melalui malaikatnya. Dan ada penguat daripada hadis ini adalah hadis yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Kalau udah pagi jangan nunggu sore. Fa idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau udah sore jangan nunggu pagi. Wa'mal lidunya fa'mal li akhiratka, dan kerjakan amal solih untuk akhirat kalian. Dan perhatikan oleh kalian kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu, dan kerjakan untuk kehidupanmu setelah kematianmu. Bapak-bapak ibu sekalian, artinya kita tidak tahu umur itu kapan berakhir, makanya maksimalkan beramal ketika Allah masih berikan umur kepada kita. Kalau udah pagi jangan nunggu sore. Artinya kalau udah kasih Ramadan sekarang jangan nunggu Ramadan tahun depan, karena belum tentu itu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasinya dan perhatiannya. Kami kembalikan ke MC. Jika ada pertanyaan dilanjut setelah azan isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.